Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zu'ni fa'ala. Ketemu lagi kita pada perkuliahan metode elemen hingga pertemuan ketiga dengan topik operasi matriks menggunakan software worksheet, dalam hal ini Microsoft Excel. Pada minggu lalu kita telah membahas mengenai operasi matriks lanjutan, antara lain inverse matriks, pembagian matriks, dan determinan. Pada latihan-latihan yang telah kita lakukan, kita mengerjakannya dengan manual, dengan manual. Nah, alangkah sangat rumit dan memakan waktu yang cukup lama apabila matriks kita ternyata lebih dari 3x3, lebih dari 4, misalnya matriks 8x8, bahkan 10x10. Maka itu tidak akan bisa kalian kerjakan dengan atau secara manual. Baik, saya akan langsung mempraktekkan bagaimana pemanfaatan Microsoft Excel ini untuk operasi matriks. Baik, sebelum saya memulai ke inti permasalahan, yaitu dasar-dasar perhitungan dengan menggunakan Excel, maka ada baiknya saya perkenalkan dulu sistem navigasi Microsoft Excel. Versi yang saya gunakan adalah Microsoft Excel versi 2013. Baik, pada sistem navigasinya, ya, pertama di sini ada menu tab, ya, menu tab, di mana bila kalian klik, ya, maka dia akan menampilkan toolbar, ya, toolbar. Jadi bentuknya tab. Nah, kemudian di sini ada formula bar. Di sini nanti akan tertulis semua rumus yang kalian buat. Nah, kemudian di sini ada name box. Name box ini berfungsi pertama adalah untuk menunjukkan pada sel mana pointer kalian berada. Fungsi yang kedua adalah untuk memperlihatkan nanti fungsi mana yang sedang aktif. Yang ketiga adalah worksheet. Di sinilah letak kerja kalian, ya. Kalian akan meletakkan atau melakukan perhitungan di worksheet ini. Worksheet ini, ya, terdiri atau dibagi atas sel-sel. Jadi ini sel namanya, sel. Nah, sel ini sendiri memiliki sistem koordinat, ya, yaitu kolom yang diwakili dengan huruf dan baris diwakili dengan angka. Ya. Nah, kalau saya klik di sini, maka saya lihat di name box akan tertulis E5. Berarti posisi pointer saya ada di E5 di sini. Ya. Nah, itu ya pengenalan mengenai dasar-dasar Excel. Baik, setiap perhitungan di Excel, ya, dimulai dengan menekan tanda sama dengan, ya, tanda sama dengan. Tanda sama dengan ada di pojok kanan atas keyboard kamu, ya, tanda sama dengan. Nah, misalnya saya ingin ya, saya ingin menjumlahkan, ya, sama dengan 2, ya. 2 tambah 6 hasilnya harus 8. Saya tekan enter. Nah, atau 12 tambah 18 hasil harusnya 30. Nah, atau pengurangan boleh, sama dengan tetap dimulai sama dengan 19 dikurang 17, maka hasilnya harus 2. Ya. Nah, demikian juga kita coba, ya, minus 100 sama dengan 100 dikurang 50, maka hasilnya harus 50. Nah, kemudian perkalian juga, ya, perkalian kalian menekan tombol shift 8, ya. Ada situ bintang asteris namanya. Nah, sama dengan katakan 8
dikali 8. Hasilnya harusnya 64 ya. Nah kemudian kita coba lagi adalah misalnya 30 dikali 12, maka hasilnya harusnya 360 ya. Demikian juga pengurangan. Misalnya pengurangan, kalian mau mengurang 320 ya, 320, sorry bukan pengurangan, pembagian maksud saya. 320 dibagi 10 misalnya, hasilnya pasti 32. Atau 12 dibagi 4 hasilnya 3 ya. Atau 100 dibagi 20 hasilnya harusnya 5. Demikian seterusnya. Nah, selanjutnya ya, kita juga bisa menghitung ya dengan menggunakan sel ya, perhitungan berdasarkan sel seperti ini. Misalnya di sini kita tulis 2 tambah 6 ya, 2 tambah 6. Nah, kita ketik 2, kita ketik 6, kemudian selnya yang kita hitung, jadi tetap sama dengan, kemudian kita arahkan mouse pointer dari kemana, kita klik kiri, kemudian kita tekan tanda tambah ya. Jadi sel B7 ditambah sel C7. Nah, hasilnya 8. Nah, muncul pertanyaan, loh, kan sama aja Pak hasilnya. Betul. Tetapi untuk yang ini, bila kalian ingin memodifikasinya ya, misal oh ternyata bukan 2, ternyata 3, berarti kan harus masukkan lagi kemari, mengulang lagi hasilnya 9. Sementara kalau yang perhitungan dengan sel, kalian cukup mengganti isi selnya saja. Nah, itu seterusnya. Nah, kemudian apabila kita ingin memprioritaskan suatu perhitungan, maka kita bisa gunakan tanda kurung ya. Misal ya, saya ingin 3 dibagi 6 tambah 9 ya. Jadi sama dengan 3 ya, bagi buka kurung 6 tambah 9. Maka nanti yang dihitung yang kurung dulu, baru setelah dikurung dapat maka dibagi ya, B7 bagi enter. Nah, kita bandingkan hasilnya apabila kita langsung ya, 3 bagi 6 tambah 9, maka nanti urutan yang kerjakan adalah B yang 3 bagi 6 baru tambah 9, maka hasilnya berbeda. Nah, itu tanda kurung, penggunaan tanda kurung. Nah, kemudian apabila kita ingin menambahkan semua angka ini ya dengan 9 misalnya ya, contoh 9 ya, pakai sel ditambah 50. Nah ya, nah kita ingin rumus ini digunakan semua, digunakan di ini 30 tambah. Nah, caranya adalah kita copy ya, kita copy rumusnya, kita tekan Ctrl C, kemudian kita arahkan kemari, kita sorot ya, kemudian kita tekan enter. Nah, jadi 30 tambah 6 4 94, 2 tambah 36 360, 360 362. Nah, tapi kita sekarang ingin menambahkan semua angka ini dengan 9. Bagaimana caranya? Ya. Jadi berarti yang 9 ini kita kunci. Nah, cara seperti ini. 9 kemudian kita kunci. Cara mengunci sel adalah dengan menekan tombol F4. Ya, bukan huruf F angka 4 bukan, tapi tombol F4 yang ada di atas keyboard kamu ya. Tekan F4 satu kali, maka muncul dolar ya, dolar B, dolar 3. Artinya adalah kolom B dan baris 3 dikunci. Tambah 50 dibiarkan saja, nggak usah dikunci, enter. Maka kemudian ya, tadi caranya dengan kita Ctrl C, kita copy. Nah, ada cara satu lagi yang gampang adalah kalian arahkan mouse pointer kalian ke ujung kanan bawah dari sel sehingga dia berubah menjadi tanda tambah. Setelah itu tarik ya, ya, klik kiri tombol mouse pointer, tahan, tarik bawah, lepas. Nah, sekarang kita cek 9 tambah 64 73 ya kan, 9 tambah 360 369. Benar ya. Nah, itu cara mengunci. Nah,
Di Excel ada juga fungsi-fungsi yang telah uh, di yang telah dibuat ya, built in di Excel. Nah, misalnya kita ingin menjumlah ini semua. 6 tambah 30 tambah 2. Itu hasilnya adalah 41 harusnya ya kan. Nah, kita manual ya. 9 ditambah 30 ditambah 2. Nah, ada satu cara dengan menggunakan fungsi yang cepat caranya, yaitu sama dengan sum, kemudian buka kurung, lalu sorot, kemudian tekan enter. Nah, hasilnya sama aja dan lebih cepat ya, lebih cepat. Nah, kemudian kita ingin merata-ratakan misalnya. Kita ingin merata-ratakan ada sebut nih angka ini, kita ingin rata-ratakan. Bisa? Atau ini tadi ya, sehingga kita ingin rata. Berapa rata-rata ini? Nah, kita gunakan fungsi average. Nah, jadi di Microsoft Excel kalian tidak perlu mengetik semua fungsi tersebut. Kalian cukup mengetik huruf awalnya, maka dia akan langsung memberikan saran seperti ini. Ada average A, average if, dan average if s. Nah, kita pilih yang average, double klik, kita arahkan kemari ya. Nah, rata-ratanya 13,67. Kalau kita mau hitung atau bandingkan dengan manual boleh. Caranya adalah kita buka kurung dulu. Kita buka kurung, 9 ditambah 30 ditambah 2, tutup kurung, bagi, ada berapa data? 3 data, kita bagi 3. Nah, maka hasilnya sama. Baik, kemudian kita mau hitung berapa jumlah data yang ada di sini ya. Nah, itu misalnya ini ada 3 data ya. Jadi cara menghitung jumlah data ya. Nah, kita menghitung jumlah data adalah dengan fungsi count. Count. Nah, kita sorot kemudian enter. Ada 3 data di sini dengan nilai 932. Berapa data ini semua? Nah, boleh kita count lagi, kita sorot semua. Pokoknya setiap ada angka maka dia dihitung sebagai data. Ada 15 data. Kalau kita hitung 3 kali 5 ya, ada 15 data. Baik, selanjutnya adalah fungsi yang lebih lanjut lagi ya, fungsi if ya. Nah, sebagai contoh nilai ya, ada sebuah nilai ya. Mahasiswa dengan nilai yang di atas 50 maka dia lulus ya. Tapi kalau dia nilainya di bawah 50 maka dia gagal ya. Nah, baik. Sekarang kita letakkan sini nilai 48. Nah, apakah lulus atau tidak? Untuk menentukan lulus atau tidak, kita gunakan if ya, kita gunakan if sama dengan, jangan lupa sama dengan if, buka kurung, logical test. Nah, logical test ini adalah apa rumusnya. Oke, kita mau ya, nilai ini ya, nilai di sel E11 ini harus lebih besar dari 50. Nah, maka kalau dia bisa lulus apa? Maka nilai benarnya adalah lulus. Value if true. Jadi nilai kebenarannya kalau dia di atas 50 adalah benar. Ada lulus ya. Tetapi jika tidak benar maka gagal ya. Baru tutup kurung, enter. Nah, 48 gagal. Apabila kita rubah menjadi 60 maka hasilnya jadi lulus. 50 pun masih gagal. Nah, kenapa? Karena harus di atas 50. Tetapi kalau kita buat 50,1 menjadi lulus. Itu fungsi if, nanti kalian bisa pelajari lagi lebih lanjut di rumah ya. Kemudian ada 2 mata kuliah misalnya ya. Fisika dan mekanika kekuatan material. Nah, oke, kondisi pertama, apabila
eh, kedua-dua nilai ini lulus, ya, atau kedua-dua nilai ini di atas 50, maka mahasiswa itu dinyatakan lulus, ya. Nah, untuk fungsi tersebut kita gunakan n. Jadi n itu kedua-duanya harus benar, ya. N kedua-duanya harus benar, tidak boleh salah. Nah, n ya, oke, baik. Kita tekan if, buka kurung, kemudian n, ya, n, buka kurung lagi. Nah, logikal pertama, fisika, nilai fisika harus lebih besar 50. Logika yang kedua, nilai MKM harus lebih besar dari 50. Tutup kurung. Nah, apabila dipenuhi, maka nilai kebenarannya adalah lulus. Kalau dua-dua dipenuhi, maka lulus, ya. Apabila tidak dipenuhi, maka menjadi gagal. Oke. Langsung gagal karena nggak ada nilai. Oke, maka kita tes. 60 masih gagal. 60 baru lulus. Tetapi kalau yang satu 48, maka jadinya gagal. Nah, begitulah N. Ya, nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut. Selanjutnya adalah OR, ya. Nah, kalau OR ini salah satu aja lulus, maka dia akan lulus. Oke, mari kita praktekkan. Sama dengan if, buka kurung, OR, buka kurung. Logical pertama, ya, di atas 50. Ya, kemudian yang kedua MKM harus di atas 50 juga. Baru dia dinyatakan lulus. Salah satu aja di atas 50, maka dia lulus. Kalau dua-dua di bawah 50 baru gagal. Baik. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya, ya. Nah, kalau OR, MKM lulus, fisika gagal, tapi tetap lulus dia. Tapi kalau di N, dia dinyatakan gagal. Oke, selanjutnya, kalian mungkin ya pasti kerap kali dengan nilai, ya, A, B, C, D, gitu ya. Nah, kalian pasti nilai kalian, ya, antara A sama E, kan, E, D, C, B, A. Dimana katakanlah nilai A ini minimal, ya, 85, nilai B 75, nilai C 65, nilai D 50, dan nilai E 40. Nah, sekarang apabila seorang siswa nilai seluruhnya kumulatifnya adalah katakanlah 67,5, nah, maka harusnya nilai dia adalah C, ya, gitu kan. Nah, tapi kita nggak mau seperti itu. Kita ingin dia otomatis, ya, sehingga kalian nggak perlu repot-repot mencari-carinya di mana, nggak. Jadi dia otomatis Excel yang menentukan. Nah, untuk mengerjakan fungsi seperti ini, kita gunakan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP, ya, sama dengan VLOOKUP. Nah, VLOOKUP value, ya, nilainya yang mana yang mau dilihat? Ini dia, 67,5. Kita klik aja selnya. Kemudian koma. Nah, sebagian komputer nanti ada titik koma, ya. Di komputer saya koma, yaitu tergantung dengan settingan komputer kalian. Kemudian dia minta apa? Table array. Jadi table array ini tabelnya tadi. Nah, ini kita sorot. Nah, setelah itu kita ketik koma lagi, maka kolom berapa nanti dia yang akan mengisi ini? Kalau angkanya di kolom 1, maka hurufnya di kolom 2. Kita ketik 2. Baru tutup kurung, tekan enter. Ya, benar sekali. 67,5 ada nilai C. Ya, misalnya nilai dia adalah 83,5, pasti B. Begitu. Jika nilai dia 55, pasti D. Jika nilai dia 48, E. Nah, demikianlah seterusnya. Baik. Selanjutnya, ya. Selanjutnya adalah fungsi dari matriks, ya. Ada matriks misalnya 2, 3, 4, ya, 7, 6, 9,
dan 11, 10, 5. Nah, kalau dengan cara Gauss Jordan, eliminasi Gauss Jordan, maka kalian akan mencarinya dengan cukup panjang ya, mencari inverse-nya. Nah, di Excel ada rumus yang cepat untuk mencari matrik inverse dari matrik ini ya. Nah, caranya seperti ini. Kita sorot dulu jumlah baris dan kolom sesuai dengan matrik ini. Kalau ini 3 kali 3 berarti ini kita sediakan 3 kali 3. Kemudian kita ketik sama dengan ya. Kemudian kita M inverse, kemudian kita pilih matriksnya, kemudian tekan tombol Ctrl, tombol Shift tahan, baru tekan tombol Enter. Nah, itu dia. Maka inilah inverse matriknya. Untuk membuktikannya, maka kita kali matriks pertama, maksud awal dengan inverse-nya, maka hasilnya harus matriknya matrik identitas. Itu sudah saya jelaskan di awal. Baik, kita kali ya, kita kali cara perkalian matriks ya. Untuk matriks yang pertama, ini dia karena matriks adalah perkalian baris dengan kolom ya, maka yang ditahan di matriks pertama ini adalah kolom. Jadi kolom nggak boleh berubah, tapi baris boleh pindah. Nah, yang di matriks kedua ini kolom ya, kolom harus bebas, baris kita tahan. Oke, baik, sama dengan buka tanda kurung untuk sel pertama, 2 kunci kolomnya dikali dengan baris pertama kolom pertama matriks inverse-nya, kita kunci kolomnya, kita kunci barisnya, sorry ya. Kemudian kita tambah kurung 3, kita kunci kolomnya, oke, dikali dengan baris kedua kolom 1, kita kunci barisnya ya, tutup kurung, ditambah ya, 4, kita kunci kolomnya. Jadi kalau kalian perhatikan, kita berdasarkan tanda dolar ini ya, tanda dolar kalau dia berada di dolar M berarti ini kolom M nya ditahan, 3-nya berarti dilepas, jadi bisa bergerak, dikali ini, kita tahan barisnya, baru kita tutup kurung ya. Jadi itu kalian tinggal untuk memindahkan tanda dolarnya atau kuncinya itu kalian tinggal menekan tombol F4 berkali-kali aja ya, dia akan berpindah sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian tekan enter. Nah, setelah itu kita copy ya, kita copy ke kanan, kita copy ke bawah. Nah ya, ini nilainya sebenarnya 0 ya. Kalau kita generalkan ya, sebenarnya 0 ya. Nah, itu dia, sebenarnya 0 ya. Baik, kemudian kita minggu lalu sudah belajar tentang determinan. Nah, dengan fungsi matrik ini, dengan fungsi Excel ini, kita bisa menemukan determinan suatu matrik dengan cepat sekali. Caranya adalah dengan menggunakan rumus sama dengan M the term itu dia, M the term yeah. Array kita pilih, berarti array itu matriknya, kita pilih matriksnya dan kita tekan enter. Iya, nah 88. Nah, di rumah coba kalian buktikan betul nggak dengan cara manual hasil 88. Oke, baik, saya pikir itu saja perkuliahan kita tentang penggunaan software worksheet ya, dalam hal ini Microsoft Excel. Nah, demikian tadi penjelasan saya mengenai penggunaan operasi matriks
menggunakan Microsoft Excel. Silahkan kalian pelajari lagi di rumah ya, tutorial yang telah saya sampaikan tadi. Kalian coba akses ke beberapa sumber lain ya, untuk bisa memperdalam yang semakin menambah pengetahuan kalian. Untuk selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.